Selamat malam, my student. Apa kabarnya? Bagaimana persiapan para kelompok untuk kita diskusikan minggu depan? Nah, kalau bisa kita diskusi minggu depan itu pertemuannya kopi darat, ya, khusus untuk kelompok-kelompok aja dulu, dimana nanti tinggal my student ngatur, sekalian kita sharing apa yang menjadi permasalahan di dalam kontrak, ya, my student, dan sharing-sharing yang lain. Tinggal diatur waktunya. Baik, my student, hari ini kita pembelajaran lanjutan dari struktur anatomi kontrak, supaya my student memahami tadi. Pada dasarnya, ya, susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian, ya. Saya ulangi, pada dasarnya susunan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, ya. Bagian pertama adalah pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan dibagi menjadi 3 subbagian. Dalam bagian pendahuluan dibagi menjadi 3 subbagian. Pertama, subbagian pembuka, ya, atau description of the instrument, ya, description of the instrument, ya. Subbagian ini memuat 3 hal sebagai berikut, ya. Pertama, dikatakan bahwa di dalam sub pembukaan itu terdiri atas sebutan atau nama kontrak, sebutan atau nama kontrak, dan penyebutan selanjutnya atau penyingkatan, ya, yang dilakukan. Yang kedua, di dalam sub pembagian pembuka dikatakan tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani. Dan yang terakhir adalah tempat dibuat dan ditandatangani kontrak, ya. Bagian sub A tadi, kita lanjut dengan sub B-nya, dikatakan bahwa sub pembagian pencantuman identitas para pihak atau caption, ya. Dalam subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri. Dalam subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut, yang terdiri atas 3 hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak. Yang pertama adalah para pihak disebutkan secara jelas. Yang kedua adalah orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Misalkan dia sebagai direktur atau bertindak mewakili direksi, ya, dan lain-lainnya, ya. Yang ketiga dikatakan adalah pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, ya. Harus dipahami, ya. Subbagian C dengan makna adalah penjelasan, ya. Penjelasan. Pada subbagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengatakan kontrak, ya.
sering disebut sebagai premis. Subbagian penjelasan ini pada ini dijelaskan bahwa penjelasan ini adalah mengapa para pihak mengadakan kontrak atau mengatakan kontrak, ya. Kenapa gitu loh? Atas kesepakatan bersama itu loh, dan lain-lainnya. Karena apa sepakat gitu loh, disebabkan karena apa gitu loh. Bagian isi kita kembali kepada bagian isi. Ada 4 hal yang tercantum dalam bagian isi. Pertama adalah klausula definisi atau definition. Klausula definisi. Dalam klausula ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Klausula definisi penting dalam rangka mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan, ya. Selanjutnya dengan tema baru dikatakan klausula transaksi atau operative language, ya. Klausula transaksi adalah klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan, ya. Misalnya dalam jual beli aset, maka harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya, ya, harus jelas objeknya. Demikian pula dengan suatu kontrak usaha patungan, perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut. Apabila usaha patungan, ya, harus jelas transaksinya kemana arahnya, ya. Klausula spesifik dikatakan bahwa klausula spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya bahwa klausula tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda, ya kan? Apabila klausula spesifik khusus, maksudnya harus dilampirkan sebagai bagian transaksi jika itu diatur. Tapi jika itu tidak diatur, maka tidak terdapat di dalam kontrak. Yang ketiga adalah klausula ketentuan umum. Klausula ketentuan umum adalah klausula yang sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain. Itu yang disebut klausula ketentuan umum, ya. Yang ketiga, bagian penutup. Ada 2 hal yang tercantum pada bagian penutup. 1.
Subbagian kata penutup atau closing. Kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak, ya. Subbagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat di mana pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani, dan jabatan dari orang yang menandatangani. Ya, harus jelas di bawahnya nama, misalnya Bapak Anton Suryadi Siegian, di bawahnya selaku direktur hukum bla bla bla. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada my student, ya. Saya tunggu kabar dari kelompok-kelompok yang ingin bertemu secara tatap muka, atau bahasa kerennya kopi darat, ya. Nanti kelompok-kelompok ini ketemu sama saya, kita berbicara. Pertanyaannya adalah nanti saya berikan melalui WhatsApp grup. Terima kasih. Salam sehat, selamat malam.